Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Agus selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer dan teman-teman semuanya yang saya sayangi. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridhotul Maulidia dengan NIM 200512141090 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Disimak ya. Ya, yang pertama yaitu infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan, harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Infrastruktur jaringan dapat berupa infrastruktur terbuka atau open dan infrastruktur tertutup atau closed. Contoh dari infrastruktur terbuka yaitu internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi, koneksi jaringan kabel, atau jaringan wireless, atau kombinasi antara keduanya. Secara khusus, infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network protocol, dan network access control, dan security. Selanjutnya, perspektif untuk orang yang awam akan infrastruktur jaringan dapat dijelaskan dalam gambar yang sudah tersedia. Pada gambar yang atas itu terdapat dua teknologi yang digunakan, yaitu wireless and wired. Contoh pertama pada bagian atas yaitu user mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet yang terhubung ke modem. Kemudian modem tersebut terhubung ke internet dengan media kabel koaksial. Kemudian gambar yang kedua itu lebih canggih atau paling sering digunakan saat ini karena sudah menggunakan wireless dan telah menggunakan fiber optik. Modem atau router tidak lagi menggunakan kabel koaksial, sekarang menggunakan kabel fiber optik untuk terhubung ke internet dan user terhubung ke router menggunakan wireless. Di dalam infrastruktur jaringan komputer, kita sangat memerlukan yang namanya network security atau keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan perhatian utama ketika membangun sebuah infrastruktur jaringan. Kebanyakan arsitektur menggunakan router dengan firewall terintegrasi alias built-in firewall, dan juga software yang memungkinkan untuk memberikan kemudahan akses kontrol data paket monitoring, dan penggunaan protokol yang diatur secara ketat. Keamanan jaringan juga dapat dikontrol dengan cara menyesuaikan network sharing properties pada masing-masing komputer yang tersedia atau yang ada dan yang membatasi folder dan file untuk dapat terlihat oleh pengguna tertentu pada jaringan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer. Pada suatu infrastruktur jaringan, sekumpulan komponen-komponen fisik dan juga logikal
yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Contohnya, jika saja kita terhubung dengan jaringan internet, maka kita akan lebih banyak memakai protokol TCP/IP yang merupakan aturan atau protokol yang paling banyak dipakai pada jaringan, baik pada jaringan berskala kecil di rumahan sampai jaringan global internet. Yang pertama yaitu infrastruktur jaringan fisik. Infrastruktur jaringan fisik sesuai dengan namanya yaitu fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Contohnya pada topologi jaringan yang sering kita pakai memakai kabel backbone Gigabit Ethernet. Maka kita harus memakai kabel CAT5E agar bisa mendukung speed gigabyte. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik, yaitu yang pertama router, digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP, switch bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch, dan server seperti melayani servis pada DNS server, DHCP server, web server, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur jaringan logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dan dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Seperti contohnya yang pertama yaitu DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi nama dari permintaan resolusi nama dari klien. Kemudian yang kedua yaitu directory service, yang merupakan layanan directory untuk mengautentifikasi atau autorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Dan yang ketiga yaitu protokol 2. Jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform. Platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.